Halo teman-teman yang sedang menyaksikan, kami dari kelompok 3 mata kuliah teknologi penyiaran akan mempresentasikan materi kami mengenai implementasi pemanfaatan teknologi digital. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan masing-masing dari kami, dimulai dari Aisyah, silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Karisma dengan NIM 3874. Selanjutnya. Dan saya Elizabeth Putri dengan NIM 3880. Baik, selanjutnya dengan saya Muhammad Zaki Makarim dengan NIM 3887. Ya, baik. Sekian perkenalannya. Kalau begitu, kita langsung aja masuk ke materi kita. Yang pertama, teman kami Zaki Makarim akan menjelaskan mengenai apa itu teknologi penyiaran. Silakan Zaki. Baik, terima kasih El. Pertama saya akan menjelaskan teknologi penyiaran itu sendiri, yang mana teknologi penyiaran merupakan sebuah teknologi digital yang merupakan teknologi dengan sistem operasinya berjalan otomatis, menggunakan sistem komputerisasi yang keberadaannya digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pada dasarnya, teknologi digital hanyalah sebuah sistem yang melakukan proses penghitungan yang sangat cepat, lalu mengubah hasil penghitungan tersebut menjadi berbagai bentuk informasi seperti kode digital dan nilai-nilai numerik. Pada dasarnya, teknologi digital memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik sehingga dapat dibaca oleh komputer. Ya, baik. Terima kasih Zaki atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan dari teknologi digital. Sebetulnya di kehidupan kita ini teknologi digital dimanfaatkan di banyak bidang. Namun di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan di 3 bidang yang terutama. Yang pertama adalah bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Kalau di bisnis, kita mencontohkan ada e-commerce. Kalau zaman dulu saat masih konvensional, kita menggunakan toko-toko yang langsung datang ke tempat. Kalau sekarang kita ada Tokopedia, ada Bukalapak, Shopee, dan itu dinamakan dengan e-commerce. Kemudian ada juga online shop. Yang ketiga, trading atau pasar saham dan koperasi syariah berbasis online. Kemudian contoh kedua dari bidang pendidikan, ada dari Ruang Guru, Zenius Education, dan Kuiper. Kalau zaman dulu kita melakukan pembelajaran dengan langsung tatap muka, guru dan murid di suatu ruangan atau suatu sekolah. Kalau zaman sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi digital ini dengan platform seperti Ruang Guru. Ini ada manfaatnya sekali ya. Kita bisa menghemat biaya, kita juga bisa mengendalikan, maksudnya kita bisa mengendalikan jarak, kendala jarak, misalnya yaitu kendala jarak. Kemudian yang ketiga ada dari bidang kesehatan. Yang pertama ada dari BPJS Kesehatan. Kalau dulu itu kita sebelum periksa atau kontrol, kita harus datang ke rumah sakit, mengantri, kemudian mengatur janji, yang itu juga memakan waktu sebetulnya. Kalau sekarang hanya dengan aplikasi BPJS Kesehatan online, kita sudah bisa melakukan janji kontrol kapan, janji periksa kapan. Kemudian yang kedua ada website Halodoc. Di website Halodoc ini sangat memudahkan kita ya, karena kalau untuk berkonsultasi itu kita hanya perlu membuka website, kemudian kita bisa langsung mempertanyakan, maksudnya keluhan-keluhan yang kita rasakan apa, lalu dokter bisa langsung menjawab lewat website Halodoc. Kemudian klik dokter dan apa sakitku sama seperti Halodoc. Selanjutnya ada manfaat teknologi digital. Di sini yang poin pertama kita akan menjelaskan mengenai penyederhanaan proses rumit manual. Kalau zaman dulu kita membaca buku itu perlu dengan buku fisik, buku kertas. Kalau sekarang kita hanya perlu HP, laptop, kita sudah bisa membaca lewat e-book. Itu selain mengurangi limbah kertas, itu juga sangat ini ya, sangat ini sekali,
sangat sangat praktis sekali karena bisa dibawa kemana-mana gitu. Terus juga yang kedua, mempercepat penyebaran informasi. Kalau zaman dulu kita bisa mendapatkan informasi berita itu lewat radio, televisi, yang keduanya itu membutuhkan proses yang cukup lama dalam menyebarkan informasi. Kalau sekarang kita bisa mendapatkan informasi yang teraktual itu lewat media-media online seperti kompas.com atau Tirto ID yang mereka langsung menyebarkan informasi dalam sekian detik. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan pekerjaan manusia. Kalau zaman dulu itu kita ketika membuka bisnis, kita harus memikirkan mengenai lokasi, kemudian memikirkan mengenai SDM yang banyak. Kalau sekarang hanya dengan memiliki produk dan modal, kita sudah bisa memulai suatu bisnis, tapi kita juga harus melihat sisi lain, yaitu kita harus memiliki pengetahuan marketing yang baik supaya kita bisa bersaing dengan bisnis online yang lain. Kemudian yang keempat, menjadi pilihan terbaik di tengah arus globalisasi yang makin pesat. Di era digital ini, kita memiliki persaingan ya yang cukup ketat. Misalnya di bidang kuliner, bidang-bidang kuliner yang tidak memilih maksudnya yang memilih cara konvensional seperti berjualan tradisional mungkin akan kalah bersaing dengan mereka yang memilih untuk berjualan di secara online, misalnya di GrabFood atau di GoFood. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Karisma mengenai hambatan dan kendala teknologi digital. Silakan Aisyah. Baik, terima kasih Elisa. Saya akan menjelaskan tentang hambatan ataupun kendala dalam pemanfaatan teknologi digital. Sebelum itu kita perlu tahu bahwa di balik proses instan yang diberikan oleh teknologi digital terhadap aktivitas digital manusia di era saat ini, ternyata ada beberapa hambatan atau kendala yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah risiko. Apapun pasti memiliki risiko, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital ini. Masyarakat yang gagap teknologi pasti akan menganggap semua proses digital ini tuh akan terasa sulit. Maka risiko yang ada dalam pemanfaatan ini adalah kesulitan dalam pemaknaan atau pemahaman prosesnya bagi masyarakat yang kurang paham IT. Yang kedua kendalanya maksud saya adalah biaya. Dalam pemanfaatan teknologi digital itu masyarakat membutuhkan yang namanya jaringan internet, kuota internet, atau biasa kita sebut paket internet. Bagi mereka yang jarang mengeluarkan kebutuhan berlangganan semacam ini, mereka akan menganggap ini sebagai hambatan atau pemborosan. Padahal di era saat ini, membeli kuota atau membeli paket internet itu adalah sebuah kebutuhan. Kendala selanjutnya adalah infrastruktur yang terbatas. Nah, di beberapa wilayah di Indonesia itu masih ada yang belum terjangkau jaringan internet. Bukan hanya Indonesia bagian timur, bahkan di Indonesia tengah pun, Indonesia di pusat pun juga masih ada beberapa daerah, beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan internet yang layak. Selanjutnya, yang keempat, kendalanya adalah tidak sederhana atau rumit. Dalam beberapa kondisi, terkadang teknologi digital itu perlu pemahaman yang detail, sehingga bagi beberapa orang, teknologi digital itu menjadi tidak sederhana karena butuh pemahaman yang lebih. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan teknologi digital dengan efisien. Yang pertama itu kita harus bisa memanfaatkan dengan baik. Seperti kita tahu yang namanya teknologi itu pasti memiliki sisi positif dan negatif, yang mana salah satu contohnya adalah sisi positifnya itu memudahkan pekerjaan manusia. Nah, sedangkan sisi negatifnya itu adalah di mana teknologi itu sendiri bisa merusak dari apa yang kita kerjakan. Dalam artian, apabila kita tidak memanfaatkannya dengan baik, teknologi tersebut bisa menjadi bumerang bagi kita sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik dan merugikan diri kita sendiri. Kemudian kita harus bisa terus berinovasi dan kreatif, di mana sebagai salah satu efektivitas dari teknologi digital adalah memudahkan pekerjaan manusia. Sehingga dengan memudahkannya pekerjaan manusia, artinya kita juga bisa untuk lebih kreatif, lebih inovatif, dan juga
apapun yang kita kerjakan pastinya akan lebih mudah dalam dibantu dengan teknologi itu sendiri. Kemudian pemanfaatan waktu dengan efisien. Teknologi digital itu sendiri membawa dampak yang sangat besar yang awalnya apabila kita mengerjakan suatu hal dengan sangat lama ataupun membuang-buang waktu, akhirnya dengan teknologi yang sekarang itu kita sendiri bisa lebih mendapatkan waktu yang lebih banyak sehingga waktu luang tersebut bisa kita isi lagi dengan hal-hal yang lain yang bisa memotivasi ataupun membuat inovasi dan kreasi kita menjadi lebih baik, dan waktu yang terbuang pun akhirnya tidak terlalu banyak dan tetap jadi waktu yang efisien. Baik, sekian dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Zaki. Jadi, teman-teman, kita bisa menarik benang merah ya dari materi yang sudah kami paparkan. Jadi, selain manfaat, seperti bisa mengefisiensi waktu dan juga bisa memudahkan kehidupan manusia, ternyata teknologi digital ini juga memiliki kendala atau kontra seperti biaya, atau juga kesulitan yang tidak memahami IT. Untuk itu kita harus selalu berupaya untuk beradaptasi pada perkembangan era digital supaya tidak ketinggalan arus, begitu. Jadi untuk salah dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 3. Sampai jumpa dan terima kasih.